Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian: "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga membeban. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula." Ya, dari pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini saya memberikan sebuah tema, yaitu semakin diproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, semakin diproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidaklah menjadi orang yang langsung hidup di dalam sesuatu yang hebat, super, atau mungkin dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Karena setiap orang pasti memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam proses kehidupan yang kita jalani, ada yang namanya proses pembelajaran yang akan kita jalani setiap waktu. Karena itu di dalam setiap keadaan ketika kita lahir saja, kita masih ada yang namanya anak-anak itu belajar untuk cara memegang sendok yang baik dan benar. Orang tua akan mengajari, ini loh nak caranya megang sendok, cara makannya yang benar seperti ini. Dan dalam pertumbuhannya pun ada cara-cara berpikir kita yang masih tidak langsung bagus. Ada kekurangan-kekurangan, makanya orang-orang di sekitar kita pun menjadi sarana untuk kita diberitahu ini yang benar, ini yang salah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidaklah langsung menjadi orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang saya katakan 100% beriman dengan Tuhan. Dari setiap tahapan tantangan persoalan, Tuhan izinkan itu menjadi sebuah sarana untuk kita diproses menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Karena itu sama seperti yang dialami oleh Ayub. Dalam persoalannya, Alkitab di pasal yang pertama mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, mengasihi Tuhan, tetapi dalam keadaan tersebut tidak serta-merta langsung membuat semua masalah hilang dari kehidupannya, melainkan dia pun juga mengalami yang namanya masalah. Istrinya bilang, "Sudah, tinggalkan saja Allahmu, kutuki Allah." Anak-anaknya meninggal, kekayaannya habis. Teman-temannya mengejudge atau menghukum dia serta menuduh dia sebagai orang yang berdosa. Tetapi dari keadaan tersebut, dia berkata bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, maka ada maksud dan rencana. Makanya di ayat yang ke-17 tadi berkata dengan tegas, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Dia menyadari bahwa keadaan apapun itu menjadi sebuah proses di dalam kehidupannya untuk Tuhan membentuk dirinya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apapun proses kehidupan kita, baik suka maupun duka, itu menjadi sebuah pembelajaran di mana kita belajar menyadari akan keterbatasan kita, akan kekurangan kita, dan kita belajar menyadari bahwa ya, saya memerlukan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Oleh sebab itu, di dalam setiap tantangan, jangan biarkan masalah membuat kita justru menjauh daripada Tuhan, apalagi karena keadaan yang terjadi justru tidak sesuai dengan kehendak keinginan kita, kita malahan menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan harusnya kita yang mengintrospeksi, sebab bisa jadi justru kita yang salah melangkah, tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena itu dari setiap proses-proses yang kita alami, baik suka maupun duka, belajarlah untuk selalu percaya seperti apa yang dikatakan Ayub. Di ayat yang ke-8 dia mengatakan bahwa tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku.
bahwa dia menyadari bahwa setiap keadaan yang dia alami tidak mau membuat dirinya untuk justru meninggalkan Tuhan. Sebaliknya dia mau terus mencari apa sih maksud Tuhan dari keadaan yang saya alami. Dan satu teladan yang luar biasa Ayub kerjakan, yaitu mengadukan segala perkaranya kepada Tuhan. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi teladan yang harusnya juga kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan ingatlah Tuhan berperkara untuk membawa kita semakin hari semakin hidup serupa dengan kehendak-Nya. Dan ketika ada masalah, ingat, datanglah kepada Tuhan, belajarlah dari pengalaman, dan biarlah hidup kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan, hingga pada akhirnya melalui kehidupan kita sama seperti Ayub, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah renungan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.